Shalom, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang peran spiritual bagi kesehatan mental mahasiswa PON di tengah pandemi COVID-19. Saya sendiri, Ana Gwines. Kita masuk pada latar belakang. Penyebaran COVID-19 begitu cepat serta tidak terduga, dapat membuat individu merasa khawatir dan panik. Di antaranya ialah hubungan sosial dengan individu lain dapat terganggu karena terbatasnya kegiatan dalam bersosialisasi. Kondisi ini sangat mempengaruhi kesehatan mental. Ketika kesehatan mental seorang terganggu, maka akan berdampak dalam kegiatan sehari-hari orang tersebut. Karena kondisi batin mereka tidak dalam keadaan tentram dan tenang. Dan dari faktor ini dapat memicu tingkat stres yang tinggi sehingga memicu terjadinya gangguan mental. Saya Angelina Alfrianti Utapea. Di sini saya akan membacakan rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan spiritualitas? Yang kedua, seberapa penting peran spiritualitas bagi kesehatan mental mahasiswa di tengah pandemi COVID-19, khususnya mahasiswa PON UPH. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan spiritual dan kesehatan mental. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama, tujuan umum. Jurnal ini ditulis dengan tujuan untuk menentukan nilai tugas mata kuliah Bahasa Indonesia sebagai persyaratan untuk mendapatkan nilai K3. Dan untuk tujuan khusus sendiri, jurnal ini ditulis dengan tujuan yang pertama, mahasiswa atau pembaca dapat mengerti tentang pengertian spiritualitas, khususnya dalam ilmu keperawatan dan kesehatan. Yang kedua, mahasiswa atau pembaca dapat mengetahui sejauh mana peran spiritualitas, khususnya bagi mahasiswa PON UPH di tengah pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, mahasiswa atau pembaca menjelaskan hubungan spiritual dan kesehatan mental. Shalom, nama saya Kristiana Andrea. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya mahasiswa keperawatan PON UPH, dalam memahami peran penting spiritualitas bagi kesehatan mental di tengah masa pandemi COVID-19, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk pada landasan teorinya. Pandemi COVID-19 ini menjadi tragedi dunia, termasuk Indonesia. Dalam situasi pandemi ini sangat berdampak dalam semua aspek kehidupan manusia, mulai dari kesehatan fisik, kesehatan mental, serta spiritual. Menurut Azania Danaan tahun 2021, mereka mendefinisikan spiritual sebagai cahaya dalam diri dengan tujuan untuk mencapai makna dalam kehidupan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dukungan psikososial dan spiritual menjadi hal yang penting dilakukan selama pandemi COVID-19, karena sebagian besar masyarakat mengalami kehilangan keluarga. Saya Maria Rebecca Ferdinand. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penyusunan metodologi penelitian dan teknik pengumpulan data. Dalam prosedur penyusunan metodologi penelitian, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, deskriptif, jenis fenomenologis. Dalam penelitian ini dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan angket yang dibagikan subjektif melalui media sosial aplikasi WhatsApp. Untuk populasi yang digunakan dalam penelitian ini, semua adalah mahasiswa Fakultas Keperawatan angkatan 2019 dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 40 responden dengan penentuan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data
Yang digunakan adalah teknik angket, yaitu berdasarkan data dari responden. Di sini akan menjelaskan tentang pembahasan spiritual. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari kegiatan spiritualitas. Spiritualitas sendiri dapat membangun hubungan manusia dengan Tuhan semakin dekat. Kata spiritual dapat diartikan sebagai hubungan yang paling dasar dalam kesehatan dan kesejahteraan yang utuh dalam diri seseorang. Peran spiritual dalam kesehatan mental mahasiswa FON di tengah pandemi COVID-19 ini memiliki arti sebagai suatu hubungan manusia dengan Tuhan. Maka dapat dimaknai bahwa manusia yang hidup memiliki tujuan untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Shalom, saya mahasiswa atas nama Meryl dan saya akan menjelaskan tentang aspek spiritual. Dalam mengembangkan konsep spiritualitas, manusia mempunyai kemampuan untuk dapat mengenali pribadi mereka sendiri dengan sesuatu yang ada di luar pengalamannya. Kehidupan manusia memiliki sudut pandang yang luas. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, aspek spiritual yang kita ketahui antara lain adalah yang pertama, pengalaman mengikuti kegiatan peribadatan. Kegiatan ini sangat berdampak bagi kehidupan mereka saat ini, khususnya kesehatan mental, dan dapat membangun kepercayaan, keyakinan, dan iman kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah membangun relasi yang intim dengan Tuhan dengan cara berdoa, membaca Alkitab, dan juga beribadah. Dan yang ketiga adalah mendengarkan lagu yang bersifat rohani, dapat mengatasi kecemasan dan membuat diri seseorang menjadi lebih tenang. Shalom, perkenalkan nama saya Novian Pirawiyai. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan mental. Kesehatan mental itu sendiri merupakan suatu keadaan di mana dimiliki seseorang pikiran dan cara pandang yang sehat, jiwa yang tenang, dan emosional yang stabil. Kesehatan mental seseorang biasanya dipengaruhi oleh peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupannya yang berdampak besar mempengaruhi pikiran dan kepribadian seseorang tersebut. Jika kesehatan mental terganggu, akan timbulnya gangguan mental dan penyakit mental. Gangguan mental itu sendiri biasanya mempengaruhi cara seseorang dalam menangani stres, cara memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri, dan cara seseorang tersebut membuat pilihan. Saya Sofia Kardinat Dosa. Di sini setelah kita membahas tentang aspek spiritual dan kesehatan mental, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana hubungan spiritual dan kesehatan mental. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui tentang pengertian dari spiritualitas itu sendiri. Nah, lalu bagaimana hubungan antara spiritual dan kesehatan mental? Nah, spiritualitas dan kesehatan mental memiliki hubungan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, di mana spiritualitas yang biasa kita kenal dengan istilah kegiatan kerohanian ini bertujuan untuk supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Dan juga
spiritualitas ini dapat menjadi bentuk upaya dalam mengembalikan keadaan seseorang menjadi pulih dengan mental yang sehat. Jadi, jika spiritualitas seseorang itu baik, maka mentalnya juga akan sehat. Begitupun sebaliknya. Jika spiritualitas seseorang itu tidak baik, maka mentalnya juga tidak akan sehat atau dikenal dengan mental yang sakit. Shalom, perkenalkan nama saya Septi Wulandari. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan. Aspek spiritual kehidupan sehari-hari ini mengartikan sebagai bagian yang paling dasar dari kehidupan seseorang, yaitu kesehatan mental dan juga kesejahteraan yang utuh dalam diri seseorang. Kesehatan mental ini juga berhubungan dengan keadaan sehat dan keadaan sakit dalam diri seseorang secara fisik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, kami mengambil kesimpulan yaitu mahasiswa dapat mengatasi kesehatan mentalnya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan spiritual yang ada di tengah pandemi ini. Saran yang dapat kami berikan yaitu kegiatan kerohanian dan juga membangun hubungan atau relasi dengan Tuhan adalah salah satu contoh kegiatan spiritual yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk membuat mahasiswa itu dapat sehat secara mental. Dan juga di tengah masa pandemi ini, mahasiswa dapat mengontrol diri mereka sendiri dan juga mampu untuk memahami keadaan orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.